Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini akhirnya gue berkesempatan nih untuk membahas GPU terbaru dari AMD Radeon, yaitu adalah Radeon RX 6600 XT. Jadi tanpa perlu berbasa-basi lagi, mari kita kenalan dulu ya dengan GPU-nya, yaitu 6600 XT, seperti apa secara arsitektur dan juga spesifikasinya. Jadi line up dari Radeon kali ini semakin lengkap secara perlahan ya. Radeon RX 6600 XT ditargetkan oleh AMD sebagai GPU yang kelasnya lebih mainstream, yang kebanyakan akan bermain game AAA di resolusi 1080p untuk kualitas visual yang baik. Lalu mengenai arsitekturnya, Radeon RX 6600 XT ini juga masih menggunakan arsitektur RDNA 2 7 nanometer. Jadi secara desain memang GPU-nya masih memiliki konsep yang sama seperti RDNA 2 lainnya ya, seperti kakak-kakaknya yaitu 6700 XT, 6800 XT, dan juga 6900 XT. Yaitu ada yang namanya compute unit sebagai inti utamanya, habis itu ada ray accelerator, habis itu juga ada stream processor, terus kalau RDNA 2 itu dia punya yang namanya infinity cache. Jumlah compute unit dan ray accelerator dari 6600 XT adalah 32. Nggak jauh-jauh banget dari 6700 XT yang punya 40 CU. Stream processor juga nggak beda jauh-jauh banget ya. Ini ada di 2048, sementara 6700 XT ada di 2560. Tapi infinity cache-nya nih yang berasa beda jauh karena 6600 XT cuma di 32 MB aja. 6600 XT juga masih menggunakan memori GDDR6 ya. Umumnya sih yang dikasih 8 GB dengan speed 16 Gbps. Gue bilang di sini umumnya karena mungkin aja ada vendor-vendor dari kartu grafis ke depan nanti yang mau bikin varian VRAM yang berbeda. Bisa aja dikasih 10 GB atau dikasih 12 GB atau 16 GB. Kadang-kadang kan suka kayak begitu. Tapi sejauh ini sih kalau variannya Radeon, kalau dia udah bilang maksimum 8 GB, ya 8 GB aja sih. Lagian kalau misalkan targetnya untuk 1080p, gua rasa 8 GB juga udah besar banget ya. Tapi kayaknya kompetitornya RTX 3060 itu VRAM-nya 12 GB ya, gede banget ya. Nggak tahu deh. Dan tentu ya, GPU ini juga udah mendukung fitur-fitur lainnya seperti resizable bar atau smart access memory. Abis itu FSR juga pastinya support. Terus udah pakai PCIe Gen 4 juga. Lalu untuk Radeon RX 6600 XT-nya yang ada di gua ini adalah dari Asus ROG, tepatnya ROG Strix Radeon RX 6600 XT. Gue senang sih sama desain baru dari ROG kali ini, fresh banget gitu. Mungkin karena saat ini udah jarang kali ya kartu grafis yang compact dual fan kayak gini. Tapi kelasnya masih di level eksklusif dan ada detail-detail desainnya. Dual fan di sini juga tetap pakai axial tech sama kayak ROG Strix yang pakai triple fan. Udah mendukung 0 dB juga saat default selama suhu masih 50 derajat ke bawah, fan-nya itu nggak akan berputar. Ada backplate juga yang sekaligus berfungsi sebagai heatsink pembuangan panas. Terus ini udah dual BIOS untuk profile quiet dan performance. Perbedaannya lebih ke sensitivitas cooling aja sih dalam keadaan default. Jadi gua sih mending biarin aja di mode performance. Kalau heatsink dan heat pipe-nya juga cukup solid meski kartu grafis ini agak mungil. RGB-RGB-an masih ada, tapi sedikit aja nggak terlalu ngejreng. Lalu untuk powernya, untuk Radeon RX 6600 XT versi ROG Strix itu menggunakan 1x8 pin PCIe konektor aja. Rating TDP-nya di 160 Watt. Lumayan kecil nih kalau ngelihat 6700 XT yang udah menyentuh di angka 230 Watt. Rekomend power supply dari AMD dan ROG ada di angka 500 Watt. Lalu output display ada 3 display port 1.4, HDMI juga udah versi 2.1, jadi udah bisa menggunakan monitor 4K 144 atau 120. Kelihatan juga dari sini kalau kartu grafisnya masih 2 slot. Compact lah ROG kali ini. Lalu clock speed untuk versi ROG ini GPU clocknya ada di angka up to 2607 MHz baik dalam keadaan gaming mode atau OC mode. Game clocknya aja yang agak beda, itu pun selisih 20 MHz doang. Jadi saran gua kalau emang mau OC instan mending pakai software Radeon Adrenalin aja sih. Masuk ke menu performance, nanti abis itu pilih tuning, lalu nanti kalian klik GPU overclock. Itu bisa otomatis naik ke 2700-an MHz dan itu udah kejamin bisa jalan harian juga. Oke, untuk sistem tesnya itu menggunakan testbed seperti apa? Untuk CPU-nya gue menggunakan AMD Ryzen 9 5950X dengan motherboard ROG Strix B550F Gaming Wi-Fi. GPU udah pasti ROG Strix RX 6600 XT.
RAM G-Skill Trident Zenio 2x8GB DDR4 3600, SSD Samsung 870 EVO 1TB, ID cooling Frostflow X360 dengan power supply Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300 watt. Seluruh pengujian ini gue masukin resolusinya di Full HD dan juga 1440p. Gue juga di video kali ini nggak compare ke RTX 3060 sebagai pesaing utamanya karena ya seperti yang kalian tahu lah, stok-stok GPU sekarang itu lagi sulit banget, dan kayaknya kalaupun gue beli RTX 3060 di pasaran sekarang harganya rata-rata 10 juta, bahkan lebih dari 10 juta, kayaknya ya udahlah ya. Yang penting kita tahu dulu seberapa oke dari RX 6600 XT ini secara performance itu seperti apa di luar isu-isu stok dan juga harga di kondisi saat ini. Jadi kita cek aja langsung mulai dari benchmark sintetik dulu seperti biasa di 3D Mark. Untuk 3D Mark Fire Strike graphics score untuk RX 6600 XT ada di angka sekitar 28 ribuan. Termasuk kenceng banget ini ya, mengingat sebelum-sebelumnya GPU kelas tengah tuh ya range-nya paling 14.000, 16.000 atau ya 20.000 lah paling kenceng. Lalu 3D Mark Time Spy juga ini skornya udah 9.000 lebih nih. Jadi harusnya di skenario dari X12 GPU ini akan lebih unggul dari 3060 untuk beberapa game. Karena seingat gua 3060 polos itu ada di 8.000-an kalau nggak salah. Lalu untuk 3D Mark Port Royal, untuk skenario ray tracing seperti ini, angka benchmark menunjukkan di 4.000-an. Ini tipikal performance yang ray tracingnya mirip kayak RTX 2060 desktop sih. Hal yang wajar karena ray accelerator ini baru pertama kali AMD punya, sementara Nvidia udah 2 generasi. Stress test di sini untuk versi ROG ini kelihatan sangat oke banget coolingnya. GPU saat jalanin Fire Strike Ultra looping 20 menit, GPU masih di bawah 60 derajat loh. Dan nampaknya panas dari GDDR6 juga bisa dijinakin di sini. Nampaknya cooling di sini cukup efektif. Lalu untuk powernya dalam keadaan default saat stress test di sini GPU power draw-nya ada di sekitar 145 watt. Mungkin rating 160 adalah headroom apabila ingin tarik lagi GPU clock dan memory clock-nya. Lalu kalau dipakai buat editing di Adobe Premiere, RX 6600 XT udah bisa ya. Lancar, lumetri segala macam santai, nggak ada masalah, layer numpuk juga masih oke. Untuk ekspor ke 4K lagi, ini encodernya agak mending sih daripada RX 5000 series atau di bawahnya. Udah bisa 1:1 nih sekarang ekspor dari 4K ke 4K. Next, kita akan lihat performance gamingnya seperti apa untuk Radeon RX 6600 XT. Game yang pertama ini adalah Death Stranding, settingnya itu adalah rata kanan bisa dibilang. Nah, untuk resolusi Full HD ini sebetulnya sangat oke sih menurut gua karena udah bisa 144 fps ya untuk game AAA kayak gini. Untuk 1440p juga sebenarnya masih aman kalau mau ngejar 60 atau 75. Game ini emang termasuk ringan tapi visualnya tetap bagus. Lalu game selanjutnya adalah Far Cry 5. Game Far Cry 5 ini gue settingnya pakai preset ultra ya, dan game ini juga kelihatan menunjukkan performa yang menjanjikan pada resolusi 1080p ataupun 1440p. Zaman sekarang kayaknya udah masuk era dimana 60 fps itu udah level minimum banget kali ya untuk GPU kelas seperti ini. Game selanjutnya adalah Godfall. Godfall di sini gue menggunakan Epic preset, ray tracingnya nyala. Abis itu gue menggunakan FSR Ultra Quality. Di game ini juga kalau untuk resolusi Full HD itu setting pakai ray tracing nggak masalah, 60 fps lewat. Emang ini pakai FSR tapi Ultra Quality kok, jadi gambarnya masih tajam. Nah di sini berasa bedanya kalau naik resolusi nih, karena turunnya jauh banget. Ini dikarenakan emang kemampuan ray tracing masih cenderung ngepas. Lalu Shadow of the Tomb Raider di sini gue menggunakan preset highest, abis itu ray tracingnya gue nyalain ultra. Game ini juga gue tes untuk ray tracing ya, dan kalau di sini resolusi Full HD masih mepet tipis-tipis untuk 60 fps. Jadi untuk resolusi 1440-nya juga tentu masih jauh untuk ngejar rata-rata 60, kecuali kalian nyaman di 30-an ya. Oke, pengujian game terakhir ini adalah Valorant. Untuk Valorant ini gue kasih dia setting low karena untuk skenario e-sport atau kompetitif ya. Kalau scene e-sport seperti Valorant ini kalian mau kejar refresh rate 240 Hz juga nggak masalah. Bahkan 300 bisalah kekejar ini. Resolusi 1440p juga masih aman, jadi udah pasti bisa untuk kompetitif. Oke, kita masuk ke bagian harga dan juga kesimpulan untuk AMD Radeon RX 6600 XT. Sayangnya sih untuk harga resmi di Indonesia itu gue belum mendapatkan informasi resminya ya, terutama untuk versi ROG Strix ini. Dan kalau gua muter-muter di e-commerce juga itu gue belum nemu harganya berapa untuk sekarang-sekarang. Agak nggak relevan kalau gue sebutin harganya di video ini. Tapi terlepas dari stok dan juga harganya,
Gue bisa bilang Radeon RX 6600 XT ini adalah kartu grafis yang sangat oke untuk resolusi Full HD. Sangat powerful bahkan gue bisa bilang, tapi kemampuan ray tracing emang masih dalam kategori cukup. Powernya yang cukup rendah dan desain yang compact juga gue rasa akan bagus untuk pengguna micro atau mini ITX PC. Meski kalau bicara soal efisiensi performance, ini masih relatif identik dengan efisiensi dari 6700 XT. Oke, kurang lebih segitulah pembahasan gua untuk AMD Radeon RX 6600 XT versi dari ROG Strix ini. Kira-kira menurut kalian gimana? Silahkan komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gua kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise-nya gaptek.id kalau kalian ingin mensupport Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana, silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Subki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.